Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ade Nasim. Saya dari kelompok 5 ADM. Di sini akan menjelaskan tentang sistem perkantoran. Oke, yang pertama, perencanaan sistem perkantoran. Manajemen adalah segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan mengarahkan segenap sarana dalam suatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan tertentu. Pejabat pimpinan dan bertugas melakukan perbuatan menggerakkan petugas dan mengarahkan sarana itu disebut manajer. Dalam rangka ini, dua tugas pokok setiap manajer pada jenjang organisasi apapun ialah: pertama, menggerakkan sekelompok tugas; yang kedua, mengerahkan segenap sarana. Lalu secara lengkap tugas manajemen itu dapat diperinci lebih lanjut dalam 6 aktivitas, yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan. Sesuai dengan perincian data, salah satu tugas seorang manajer perkantoran, sebagaimana halnya setiap manajer dalam bidang kerja apapun, ialah melakukan aktivitas perencanaan. Nah, hal pokok yang harus direncanakan ialah seluruh tata usaha dalam organisasinya sebagai sistem perkantoran. Yang dimaksud dengan sistem perkantoran ialah segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kekuatan, tata kerja, dan tata tertib dalam penyelesaian penyimpanannya. Ukuran-ukuran bakunya, alat pelengkapnya, caranya, penaruhan dalam pengambilan warkat, tata tertib peminjaman berkas, sampai prosedur penyingkiran dan pemusnahan arsip. Oke, kita lanjut. Jadi tugas pertama seorang manajer perkantoran ialah melakukan perencanaan terhadap sistem perkantoran pada organisasi atau perusahaannya. Perencanaan itu menyangkut berbagai operasi atau operation atau pelaksanaan kerja yang terlibat dalam segenap pekerjaan kantor, seperti pekerjaan rutin dan arus lalu lintas pekerjaan perkantoran, rancangan dan pemakaian formulir perkantoran, penggunaan mesin dan perlengkapan perkantoran. Dalam praktek administrasi perkantoran telah cukup dikenal istilah System of Procedures. Dalam kaitannya dengan perencanaan sistem perkantoran itu, setiap sistem perkantoran mencakup sejumlah prosedur perkantoran office, dan sesuatu prosedur perkantoran biasanya meliputi sejumlah metode perkantoran. Oke, kita lanjut tentang sistem informasi manajemen. Suatu jenis sistem perkantoran yang pada akhir-akhir banyak direncanakan oleh manajer perkantoran yang berubah kedudukannya menjadi manajer administratif ialah sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem, terkenal dengan singkatannya MIS. Secara sederhana, sistem termaksud dapat dirumuskan sebagai kebulatan jalinan hubungan yang lalu lintas informasi dalam sesuatu organisasi, mulai dari sumber yang melahirkan bahan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penahanan, sampai penyebarannya kepada para petugas yang berkepentingan agar dapat melaksanakan semua tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selama ini, sistem informasi dalam organisasi umumnya dianggap sejalan dengan kerangka pembagian sesuatu organisasi dalam satuan-satuan di bawahnya. Apabila misalnya sebuah perusahaan dibagi secara lurus dan unit-unit menurut fungsi pokoknya, maka masing-masing satuan organisasi itu merupakan umpamanya unit atau sistem pembicaraan, unit atau sistem pembukuan, unit atau sistem produksi, unit atau sistem pergudangan, dan seterusnya. Dengan diciptakannya rangkaian mesin pengolahan data yang bisa bekerja secara satu padukan, baik secara serentak maupun berturut dari tempat ke tempat, serta lahirnya apa yang terkenal sebagai sistem approach atau hampiran sistem, maka itu mulai ditinggalkan. Sebaliknya, kini dengan hampiran baru itu, orang memusatkan perhatiannya pada keseluruhan jalinan hubungan dan sifat saling mempengaruhi dari sejumlah satuan atau unsur dalam lingkungan suatu kebulatan. Oke, kini secara sistematik dapatlah ditegaskan bahwa setiap sistem informasi manajemen meliputi 4 unsur pokok yang berikut. 1. Sumber daya berupa data yang kemudian menjadi informasi. Hampiran atau kerangka sistem, aktivitas pengolahan processing, dan perlengkapan berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan otomatis. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.